Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maulia dengan NIM 859516987 dengan mata kuliah Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Di video kali ini saya ingin menstimulasi interferensi kekerasan fisik pada anak. Kekerasan menurut undang-undang. Kekerasan menurut pasal 115A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU Nomor 35 2014, yaitu kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan kekerasan fisik pada anak adalah kekerasan anak secara fisik adalah kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan fisik yaitu 1. Memar atau luka. 2. Mengalami luka linier atau luka yang disebabkan oleh pukulan tangan atau benda, terutama di bokong, kaki, tangan, dan punggung. 3. Memiliki luka atau cedera yang tidak wajar pada bagian wajah, kaki, bokong, atau dada. 4. Memiliki memar dengan tingkat penyembuhan yang berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh. 5. Memiliki memar dengan berbagai bentuk benda seperti tangan, sepatu, tongkat, setrika, ikat pinggang, dan lainnya. 6. Memiliki memar atau bekas luka setelah izin tidak sekolah. Dampak kekerasan pada anak dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perkembangan fisik, 2. Perkembangan kognitif, 3. Perkembangan sosial emosional. Perkembangan fisik dibagi menjadi 2, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek dibagi menjadi 3, yaitu 1. Memar atau luka pada tubuh, 2. Luka pada alat kelamin atau anus, 3. Penyakit menular seksual. Sedangkan dampak jangka panjang yaitu keterlambatan perkembangan motorik, 2. Masalah dalam pertumbuhan fisik, 3. Kerusakan neurologis pada bayi yang mengalami baby shaken syndrome. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dibagi menjadi 2, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek yaitu 1. Menurunnya prestasi, 2. Sulit berkonsentrasi. Dampak jangka panjang yaitu kerusakan otak pada bayi yang mengalami baby shaken syndrome dapat mengakibatkan pada rendahnya IQ anak. Perkembangan sosial emosional dibagi menjadi 2, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek yaitu 1. Isolasi, 2. Rasa takut, 3. Kehilangan kemampuan untuk mempercayai orang lain, 4. Hilangnya hubungan dengan pelaku atau orang tua atau pengasuh apabila pelaku menjalani proses hukum.
dampak jangka pendek yaitu 1. Depresi, 2. Kesulitan membina hubungan, 3. Rendahnya rasa percaya diri, 4. Kenakalan remaja, 5. Bunuh diri, 6. Kehamilan dini, 7. Penggunaan obat-obatan terlarang, 8. Gangguan mental, 9. Masalah finansial, 10. Menjadi pelaku kekerasan. Saya mempunyai satu kasus kekerasan fisik pada anak pada diskusi sebelumnya, yaitu kronologi ayah kandung tega banting anaknya hingga tewas di penjaringan. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Jalan Muara Baru, Gang 4, RT 12, RW 17, Penjaringan. Usman marah kepada Awan karena menabrak anak tetangganya menggunakan sepeda. Menurut penuturan orang tua korban yang tertabrak sepeda, Hasan saat kejadian Usman melihat Awan menabrak anaknya sebab saat kejadian Hasan melihat Usman sedang bermain gitar di dalam gang dekat rumahnya. Aduh, tapi istri saya memang sempat negur Awan karena main sepeda ngebut-ngebut. Awan kalau main sepeda jangan ngebut-ngebut, kata Hasan di lokasi. Mendengar ucapan tersebut, lanjut Hasan, Usman tidak langsung marah kepada Awan, ia masih melanjutkan bermain gitar. Namun tak berselang lama, Usman kemudian meletakkan gitar tersebut untuk mencari anaknya. Setelah beberapa jam, setelah bertemu Awan, Usman langsung menamparnya, kemudian menendang bokong Awan hingga tersungkur. Melihat hal tersebut, para tetangga sekitar sudah tidak kaget lantaran Usman terkenal sebagai pribadi yang temperamen. Setelah dibanting ayahnya, Awan malah tak sadarkan diri. Usman pun langsung menggendong Awan pulang. Hasan yang tinggal di dekat rumah Awan kemudian menyusulinya. Setiba di rumah Awan, Hasan melihat Usman sedang mengelap darah yang keluar dari mulut dan hidung Awan. Tak ingin terjadi apa-apa terhadap Awan, Hasan kemudian bersama Usman membawanya ke rumah sakit, dan sampainya di rumah sakit, petugas puskesmas menyatakan Awan harus dilarikan rumah sakit yang besar. Namun dalam perjalanan ke rumah sakit, Awan telah menghembuskan nafas terakhir. Dari kronologis berita yang saya ceritakan, Awan mengalami kekerasan fisik yang membuatnya dia menghembuskan nafas. Sekian dari saya, interferensi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.